Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab keempat, yaitu tentang massa molekul relatif dan konsep mol. Namun cakupan bahasannya tidak akan semuanya, kita hanya akan fokus di materi tentang massa molekul relatif. Kita sudah tahu bahwasannya atom itu ialah bagian terkecil dari suatu unsur. Nah, jika atom itu bergabung dengan atom-atom yang lain, maka dia dapat membentuk apa yang dinamakan dengan molekul. Jadi kalau kita definisikan, molekul itu ialah gabungan dari dua atom atau lebih, yang mana susunannya itu terikat secara ikatan kimia. Seperti yang kita ketahui, ikatan kimia itu bisa ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, ataupun ikatan yang lainnya. Kita sudah tahu bahwasannya di alam ini berlaku hukum-hukum dasar ilmu kimia. Salah satu hukum dasar dalam ilmu kimia yang kita kenal yaitu hukum kekekalan massa. Apa sih maksudnya? Massa kok kekal gitu ya. Nah, ini disampaikan oleh ilmuwan yang bernama Anthony Lavoisier, sehingga disebut hukum Lavoisier. Jadi hukum kekekalan massa ini disebut juga hukum Lavoisier. Nah, dalam hukum ini menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Kita misalkan ya dalam sebuah reaksi, namanya ilmu kimia biasanya akan berkaitan dengan reaksi kimia. Kita contohkan di sini ada dua zat, yaitu vitamin C dan cairan betadin. Kita sudah tahu bahwasannya vitamin C dijual di pasaran itu dalam bentuk padat ya, dalam bentuk tablet warna kuning gitu ya. Kemudian betadin itu dalam bentuk cairan dan warnanya warna coklat. Nah, kalau kedua zat ini kita reaksikan, di mana sebelum direaksikan itu kita timbang menggunakan raca atau timbangan. Kita asumsikan betadinnya 20 gram, vitamin C-nya 5 gram. Kalau kita reaksikan dengan cara dicampurkan antara vitamin C dengan betadin, kemudian selanjutnya kita guncangkan tabung reaksinya atau kita aduk gitu ya. Maka yang terjadi apa? Cairan betadin tadi akan hilang warna coklatnya, jadi bening. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gejala kimia. Kan gejala kimia itu ada 4 ya. Nah, salah satunya adalah perubahan warna. Yang tadinya warna coklat menjadi pudar warnanya, jadi tidak berwarna. Nah, kalau zat setelah reaksi ini kita timbang lagi menggunakan neraca, maka berapa massanya? Nah, kalau kita hitung kan tadi massa awalnya itu 5 gram dan 20 gram, berarti total 25 gram. Sehingga kalau kita ukur nanti setelah ini direaksikan atau dicampurkan, maka massa totalnya akan sama antara sesudah dan sebelum reaksi, yaitu 25 gram. Itu yang disebut dengan hukum kekekalan massa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus di massa molekul relatif. Apa itu massa molekul relatif? Nah, sebelum kita mengenal massa molekul relatif, kita perlu tahu dulu apa yang dinamakan dengan massa atom relatif. Jadi sekali lagi yang harus kita ketahui dulu adalah massa atom relatif. Ini biasa disimbolkan dengan AR, atomic relatif. Nah, kenapa di sini tidak disebut massa atom saja, tapi ada kata relatif? Kenapa? Coba lihat definisinya. Massa atom relatif atau AR adalah perbandingan massa satu atom unsur dengan massa satu atom unsur standar. Jadi kenapa dinamakan relatif? Karena massa dari suatu atom unsur ini dibandingkan. Jadi ada unsur atau ada atom unsur pembanding yang disebut atom unsur standar. Nah, sehingga kalau ada pembanding, maka disebut relatif terhadap atom unsur pembanding tersebut, massa atomnya. Maka dinamakan dengan massa atom relatif. Nah, atom unsur standar ini yang biasa digunakan sebagai unsur standar yaitu atom karbon C12. AR ini atau massa atom relatif sebetulnya kita dapat dengan mudah mengetahuinya dengan cara melihat tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur. Nah, biasanya bilangannya itu berupa bilangan yang ada angka desima di belakang koma.
ya. Misal ya, atom hidrogen. Nah, di sini tertulis 1,00797. Itu yang disebut dengan massa atom relatif dari hidrogen. Kemudian misalnya lagi oksigen. Nah, ini 15,9994. Itu dari massa atom relatif oksigen. Nah, namun nanti dalam perhitungan kimia, massa atom relatif atau AR, jadi massa atom relatifnya ini AR dari H, AR dari O, atau AR dari atom unsur yang lain. Dari yang tadinya desima ini, kita diperbolehkan untuk membulatkan bilangannya menjadi bilangan bulat sederhana. Ya. Misal ya, AR dari hidrogen tadi 1,00797. Kita dapat membulatkannya menjadi AR hidrogen ini adalah 1. Oksigen, AR-nya tadi 15,9994. Dapat dibulatkan menjadi 16. Nah, bagaimana cara membulatkan? Tentunya kalian sudah tahu di pelajaran matematika cara membulatkan bilangan menjadi bilangan bulat. Nah, jadi sekali lagi, massa atom relatif itu dapat dilihat, ya, ini adalah potongan sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur. Dapat dilihat di setiap simbol unsur ini ada angka atau bilangan yang ada desimalnya. Nah, itu yang disebut dengan massa atom relatif. Berikutnya, kita akan membahas massa molekul relatif. Massa molekul relatif disimbolkan dengan Mr dari kata molekul relatif. Apa itu massa molekul relatif? Adalah penjumlahan dari massa atom relatif unsur penyusunnya. Jadi kalau ada molekul di situ ada atom-atom penyusunnya, nah massa atom relatif unsur penyusunnya itu dijumlahkan. Namun penjumlahannya ada ketentuannya, di mana Mr ini harus memperhitungkan jumlah atom masing-masing. Nah, kalau kita contohkan di sini ada 4 molekul ya. H2O misalnya ya. Ini adalah molekul air. Di sini ada angka 2. Nah, angka 2 ini kalau ditulis di dalam pengetikan disebutnya subscript, ditulis agak ke bawah ya. Kalau ditulis ke atas tuh seperti pangkat tuh namanya superscript. Nah, kalau ditulis ke bawah itu dinamakan dalam rumus molekul itu disebut indeks. Indeks ini menunjukkan jumlah atom dalam molekul senyawa tersebut. Maka atom H di sini jumlahnya ada 2. Jadi dia terdiri dari 2 atom H. Kemudian atom O tidak ada angkanya. Artinya berapa? Bukan 0. Artinya 1. Maka dalam molekul H2O ada 2 atom H dan 1 atom O. Berikutnya, molekul MgOH 2 kali. Nah, ini senyawa yang biasa digunakan untuk obat antasid ya, namanya magnesium hidroksida ya. Obat antasid ini obat untuk mengurangi asam lambung ya. Untuk yang punya penyakit asam lambung atau MAH. Nah, MgOH 2 kali ini bersifat basa, di mana dia tersusun dari atom-atom yaitu Mg, O dan H. Mg itu namanya magnesium. Nah, di sini Mg-nya tidak ada angkanya, bukan berarti kosong ya, artinya ada 1. Kemudian kalau ada dalam kurung, artinya apa? Bilangan yang di dalam, ini kan tidak ada angkanya artinya 1, dikalikan dengan bilangan yang di luar. Berarti atom O-nya bukan 1, tapi 1 kali 2, berarti total O ada 2 atom. Atom H juga sama, ada 2. Jadi total ada 1 atom Mg, 2 atom O, dan 2 atom H. Itu jika rumus molekulnya menggunakan simbol dalam kurung. Tapi ada juga rumus molekul senyawa itu yang panjang seperti dalam rumus molekul senyawa organik. Misalnya saja ini asam asetat atau yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari disebut cuka ya. Di sini sebetulnya bukan ada 6 unsur ya. Ini kan seolah-olah ada C, H, C, O, OH, ada 6. Padahal atom unsurnya cuma ada C, ada H, sama ada O. Cuma ada 3 jenis saja. C di kiri 1, di tengah 1. Berarti total C ada 2. Di atom C ada 2. Kemudian H di kiri 3, di kanan 1. Berarti atom H ada 4. Atom O di sini 1 tambah 1. Berarti total 2. Nah, ada juga yang rumus molekul senyawanya lumayan lebih panjang. Karena ini rumus molekul senyawanya dia bergabung dengan molekul hidrat, sehingga dinamakan dengan senyawa hidrat.
Nah, di sini ada H2C2O4 titik 2H2O. Ini suka disebut dengan asam oksalat dihidrat. Nah, hidrat tuh H2O maksudnya, atau molekul air. Di itu artinya 2, jadi molekul hidratnya ada 2. Nah, bagaimana total atom-atomnya? Nah, ini sebetulnya cuma ada 3 jenis ya, hanya ada H, C, dan O. H di kiri 2, di kanan ada 2 dikali 2 ya. Jadi ini artinya 2 kali 2, jadi 4. Di kanan, di kiri 2, jadi 6 atom H. Kemudian C di sini 2, atom O-nya di sini 4, di sini 1 kali 2, 2. Jadi total O-nya ada 6. Nah, itu adalah jumlah atom masing-masing dalam molekul senyawa. Nah, sehingga kita dapat menghitung berapa massa molekul dari senyawa tersebut. Bisa di sini dikasih contoh MrH2O, berapa massa molekul relatifnya? Nah, dapat kita tulis rumusnya. MrH2O sama dengan 2 kali ARH ditambah 1 kali ARO. Kenapa 2 kali ARH? Karena atom H-nya di sini ada 2. Jadi 2 kali massa atom relatif H ditambah O-nya ada 1, maka 1 kali massa atom relatif O. Seperti yang sudah diketahui pada slide sebelumnya, ARH itu 1, ARO itu 16, kita substitusikan. Jadi 2 kali 1 tambah 1 kali 16. Jadi total ada 18. Jadi MrH2O itu adalah 18. Kemudian, Mr dari H2C24 titik 2H2O. Nah, tadi sudah tahu ya. Molekul senyawa ini ada 6 atom H, 2 atom C, dan 6 atom O. Kita masukkan saja ke rumus ya. Atomnya diganti dengan simbol AR ya. 6 kali ARH ditambah 2 kali ARC ditambah 6 kali ARO. Substitusikan, ARH-nya 1. Nah, kalau kita lihat dalam sistem periodik, itu C itu 12 ya AR-nya. Kemudian O itu 16. Dikalikan, 6 kali 1, 6, 2 kali 12, 24, 6 kali 16, 96. Kemudian dijumlahkan. Jadi total Mr dari molekul senyawa H2C2O4 2H2O ini adalah 126. Nah, demikian pemaparan tentang perhitungan massa molekul relatif. Jadi sekali lagi intinya, jika kita ingin menghitung massa molekul relatif, kita tentunya harus pertama kali itu menghitung masing-masing atom dalam molekul tersebut. Ya, tidak langsung airnya dijumlahkan. Ya. Hitung dulu berapa atom masing-masing. Demikian pembahasannya. Silakan lanjutkan pembelajaran. Walaupun ini pembelajaran secara online atau daring, tetap pembelajaran harus dilaksanakan secara maksimal. Tetap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.